Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadza ila yaumin nahya amma ba'd. Yang saya hormati ayah selaku guru di kajian ini, yang saya hormati mahasiswi-mahasiswi cantik dan soleha. Ini merupakan kali kedua kita ngaji di tempat yang baru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di kajian malam ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan di yaumil kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita semua sampai akhir nanti selalu diakui sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang furu'ud tayammum. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang alladzi yadhuru minan najasati, halaman 6. Silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu muallifi hadhihi kutub wa ila sahibil baiti wa ila kulli man yaskunu fi hadhil bait min qaulina usudihim wa furihim wa man tasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Alladzi yadhuru minan najasati salasatu. Ada nanti benda-benda yang najis tapi nanti berubah jadi nggak najis. Nah itu ada 3. Kita absen dulu. Al-khomru idza takhallalat bi nafsiha. Yang pertama adalah khomer. Khomer itu kalau bahasa Indonesianya minuman keras lah gitu ya. Ya, ya, itu bisa jadi suci kalau dia sudah berubah menjadi cuka, tapi tanpa perantara apa-apa. Jadi biarin proses alami aja. Jadi sebenarnya itu yang AO itu belum finish sebenarnya. Prosesnya belum finish. Karena memang dia maunya setengah mateng, artinya jadi begitu. Kita absen dulu. Yang pertama tadi minuman keras ketika sudah menjadi cuka tapi dengan sendirinya dibiarin, jadi kayak fermentasi tapi alami, jangan diapa-apain. Itu yang pertama. Wajildul maitati idza tubiho. Yang kedua adalah kulit bangkai setelah kita masak dalam arti masak seperti proses produksi ya, bukan masak direbus, itu bukan. Nanti kita jelasin ya, kalau bahasa ininya disamak itu ya diolah, diproses, nanti dijelasin ya. Yang pasti itu ya. Yang kedua adalah kulit bangkai yang sudah dimasak atau diproses. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa masoro hayawana, adalah sesuatu yang sudah berubah menjadi hewan, misalnya bangkai, sekalipun itu nanti dari yang muwaladoh. Nanti kita ini ya. Jadi yang ketiga adalah najis yang sudah menjadi hewan, jadi belatung misalnya. Jadi belatung atau jadi, umumnya kan belatung, kalau bangkai itu belatung kan.
Pelakunya bangke. Kita absen satu-satu. Alladzi yadhuru minan najasati salah satu ahadwa al-khamru. Khamr tadi dari apa aja bahan bakunya nggak penting ya. Ada yang jadi anggur, ada yang jadi ada yang dari apa madu, macam-macam lah. Pokoknya selama proses itu dari bahan baku ke khamr najis. Nah, nanti kalau sudah melewati itu, sudah jadi cuka, nanti jadi suci lagi, boleh diminum lagi. Idza takhallalat binafsiha, maksudnya apa ini? Dia harus menjadi cuka dengan alami, min ghairi musahabati ainin, min ghairi musahabati ainin, tanpa dicampuri apapun atau dicemplungin apapun. Beda kalau misalnya walaupun itu cuma kerikil misalnya, atau apa ya, kalau ini enggak begitu tahu kita, alat penjernih air, tawas atau apalah, pokoknya jangan diapa-apain dah. Oh ini khamr itu ditaruh, besok kalau sudah berubah jadi cuka udah aman. Tapi kalau dicemplungin kerikil nggak jadi suci. Kenapa? Karena kerikil pas nyemplung itu kan masih najis, berarti kerikilnya kena najis. Nah, begitu dia sudah berarti berubah menjadi suci, kerikil tadi tetap najis, sehingga yang harusnya suci kena najis. Nah, terkontaminasi oleh benda yang mengikuti. Ya, itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, saniha jildul maitati idatbiho ai intabagau walau biwuku'i binafsihi au bi ilqaihi ala dabihi au ilqa'id dabihi alaihi birihin misalnya. Maksudnya gini, jadi ini kulit bangkai itu maksudnya bangkai di sini hewan yang mati tanpa disembelih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nyari tempat sendiri ya. Maksudnya ini gini. Jadi misalnya kita punya sapi atau kambing, lewat ditabrak mobil mati, bangkai kan itu. Nah itu dagingnya nggak bisa dimakan, semuanya nggak bisa dimakan. Tapi kulitnya bisa diselamatin. Kulitnya diambil, kemudian diproses tadi, maksudnya dicari bahan-bahan yang keset aja. Jadi digosok-gosok nanti sehingga gaji, terus darah-darah yang nempel itu nanti dibersihin pakai itu, bersihin sampai bersih. Nah kalau udah bersih nanti dijemur, terus diguyur pakai air, udah selesai. Itu jadi maksudnya kulit bangkai di sini adalah hewan yang mati bukan karena disembelih. Berbeda kalau yang sudah disembelih, itu suci itu, maksudnya kulitnya suci itu, nggak usah diapa-apain itu. Nah ini maksudnya bangkai itu tadi ya, yang mati tidak disembelih. Kemudian yang berikutnya Sesuatu yang sudah berubah tadi. Mana tadi sebentar. Wasalisu sebentar. Wasalisu qalu Nah, warasalisu masoro hayawanan kadudin tawalada min ainin najasati walau mughlatatan. Maksudnya gini, atau najis itu sudah berubah menjadi hewan. Hewan ini maksudnya kayak belatung, ulet, walaupun itu dari najis yang mughlatoh. Misalnya kita punya bangkai anjing atau bangkai babi, terus udah belatungan. Nah, belatungnya itu nggak najis. Makanya dulu pernah rame kan, ada bahan
kosmetik apa yang ternyata ada salah satu unsurnya itu dari babi, nggak masalah, asal itu sudah berubah menjadi hewan, udah jadi belatung tuh maksudnya. Jadi sekalipun itu bangkai anjing atau babi, kalau sudah jadi belatung, belatung itu nggak najis. Yang najis tadi yang asli bangkai babinya atau bangkai anjingnya. Oh iya, berarti harus dipungutin. Harus dipungutin. Ya misalnya kalau belatungnya mau dibikin, belatungnya dibikin. Tapi kayaknya kita melihat itu aja rasanya bagaimana. Yang apapun itu yang penting kita akan tahu. Nanti kalau ada polemik apa udah biarin aja, kita udah tahu bahwa itu memang sah, itu suci, bisa dipakai. Misalnya pakai kosmetik atau apalah itu. Dulu kan rame karena ada unsur babi, berarti itu najis. Nah, kita sudah dapat ilmunya bahwa kalau yang sudah jadi hewan, jadi belatung, itu sudah tidak najis karena dia hanya nongol dari sana, bukan bahan bakunya dari situ. Gitu. Udah. Yang berikutnya lagi adalah gini, yang sudah pernah kita bahas. Wa toharo opo almaul qalilu. Nih, minta diganti. Iya, baterainya. Wa toharo opo almaul qalilu bil makafirati fa innahu istihalatun ala sahih. Atau gini, air sedikit yang sudah pernah kita singgung, air sedikit 1 timba, terus kecemplungan najis, berarti najis kan? Bagaimana caranya biar dia jadi suci lagi? Jangan dibuang, tapi dicemplungin atau ditambahi air itu sehingga menjadi lebih dari 2 kolam. Atau kalau ngambilnya dari kolam, balikin ke kolam, terus ngambil yang baru. Berarti jangan lupa, tapi tadi wadahnya tadi harus dicuci dulu. Kan itu jadi mutanajis. Mutanajis itu kena najis kan? Kalau nyenggol benda lain berarti kena najis. Berarti air dituang, terus dicuci, ambil yang baru. Jadi air tadi nggak kebuang. Kemudian yang berikutnya kita pakai yang kitab sebelah ini ada begini. Katanya wa azmul maitati wa sya'ruha najsun. Jadi kalau ada bangkai tadi ya, jadi hewan mati ditabrak, kambing ditabrak mati. Berarti itu mulai dari dagingnya, tulangnya, bulunya, semuanya najis kecuali kulitnya. Kalau kulitnya masih bisa diselamatin dengan cara tadi sama dicuci tadi, digosok-gosok pakai apalah yang itu keset itu bahasa Indonesianya ya keset ya. Pokoknya kalau itu terus digosok itu gaji-gajinya jadi minggir, peret ya peret ya keset. Meskipun itu bahannya najis, misalnya bahan kesetnya itu misalnya najis, misalnya kayak telek burung darah dikumpulin kan keset itu, nggak apa-apa dipakai itu, asal keset terus bisa ngilangin itu ya. Iya. Biasanya pakai dedaunan, daun jambu. Nah, ini ada lagi yang begini. Ada lagi yang mungkin agak belum pernah kita dengar. Oke. Udah biarin. Orang udah gede ini. Kesetnya ke arah lain kesetnya. Bagaimana kalau misalnya kambingnya itu ternyata ada anaknya di dalamnya, lagi hamil, ikut mati, jadi ketabrak ikut mati, terus keluar misalnya, tapi mati, keluar itu keadaan mati, berarti dia sama dihukumi kayak induknya, berarti najis. Begitu juga sebaliknya, misalnya kambing udah hamil tua nih, nggak tahu bagaimana dipotong, atau nggak tahu misalnya bukan dokter hewan kan, main potong aja, mati, iya dipotong mati potong terus pas dibelah, loh ada janinnya,
mati juga. Sama halalnya. Sama halalnya kalau pokoknya kalau induknya disembelih, ada dadanya ikut mati, anaknya ikut halal, ikut suci. Jadi hukumnya seperti disembeli ya. Hukumnya kayak disembelih karena sembelihan janin yang di dalam perut induk itu adalah sembelihan ibunya. Ibunya sembelih berarti dia ikut. Begitu juga sebaliknya, kalau induknya mati ditabrak, dia mati sama najisnya. Kecuali induknya mati ditabrak, palanya misalnya selamat, boleh hidup kalau hidup misalnya pengen disembelih, sembelih. Kalau hidup berarti nggak mati, maksudnya nggak najis ya. Kalau dia mati sama ketabraknya sama induknya berarti najis. Kalau hidup berarti nggak najis, yang hidup ya. Kalau hidup ya hidup nggak mati ya. Ya itu jelas itu. Pada istisna kita ini. Kemudian mungkin cukup kayaknya ya, cukup ya. Nanti bisa berkembang kalau ada yang nanya. Jadi kita absen yang pertama tadi, barang-barang najis itu bisa jadi suci ada 3 hal. Yang pertama tadi miras, kalau sudah berubah jadi coklat tapi alami. Prosesnya alami. Yang kedua, kulit bangkai yang disamak, diproses, dimasak lah gitu. Ya diolah, benar diolah. Yang ketiga, najis yang sudah berubah menjadi hewan, makhluk lain, berarti sudah jadi belatung, berarti belatungnya tidak najis, yang najis asli bangkainya. Jadi kalau misal mau pakai itu ya diambilin belatungnya, dicuci, Ditumis. itu. Terus yang termasuk lagi adalah Ini ada jelasin. babnya lain udah. Enggak, masih satu. Najis. Iya. Kemudian tadi ya, kalau ada bangkai ternyata ada janinnya, kalau janinnya mati berarti hukumnya sama kayak induknya, mati najis berarti. Kalau induknya disembelih, janinnya ikut mati, janinnya ikut halal, ikut suci. Iya. Nah kalau yang disembelih ternyata itu hidup, ya jangan langsung dimasak, disembelih dulu, kan dia udah individu lain. Iya, harus disembelih dulu. Pak, ini induknya udah disembelih. Enggak, dia kalau hidup individu sendiri, makhluk lain. Itu ya. Mungkin itu dulu, sampai situ dulu. Barangkali ada yang harus ditanyakan, silahkan. Ini diganti udah? Udah diganti? Belum. Masih. Pertanyaannya nggak harus bab ini ya. Ini kan biar urut aja. Maksudnya biar kesapu semua. Nanti misalnya ada pertanyaan lain yang nggak bab ini ya nggak apa-apa. Silahkan. Ini kayaknya karena posisinya begini jadi agak lain kayaknya. Iya, jadi kayak mahasiswi beneran. Beneran ini pun masuk Lah beneran bun lah. kita mau sidang kan. Kuliah Sidang belum selesai, sidang aja. Sidang skripsi. Ya, kuliahnya selesai dulu kan. Oke, silakan. Orangnya belatung. Nanya belatung. Kok enggak ada belatung beli? Pasti bilang. Ya, silakan. Ayo yang mau nanya. Mungkin yang dapat titipan pertanyaan. Oh, yang ngebahas yang kemarin aja dulu. Nih, ini dulu bun gitu. Oke, kalau belum ada, ini ada materi yang ketinggalan ya.
Ya, ada materi yang ketinggalan. Sumalam anal ayana imma hayawanun. Jadi maksudnya benda-benda di sekitar kita itu sebenarnya terbagi dua. Satu yang tergolong hayawan. Hayawan itu yang punya nyawa. Hewan berarti. Yang kedua yang tidak punya nyawa. Nah, jadi benda-benda di sekitar kita itu sebenarnya hanya dua. Yang tergolong hayawan. Hayawan itu apa sih bahasa Indonesianya? Hayawan itu hewan. Ya, hewan. Makhluk hidup itulah gampang ya. Makhluk hidup lah gitu. Makhluk hidup. Yang kedua benda mati. Nah, kemudian katanya wal aslu sudah fil asli imma jamatun wa malaisa lewat lagi. Jadi yang makhluk hidup tadi wa huwa kullu dziruhin natikon kana aghara natikin. Jadi yang makhluk hidup tadi adalah baik itu yang bisa berucap maupun tidak. Iyastawi fihil wahidu. Jadi semua yang makhluk hidup itu tidak najis kecuali anjing dan babi. Nah, jadi seluruhnya hayawan itu suci kecuali yang itu tadi, babi sama najis. Babi mana? Anjing dan babi. Anjing dan babi. Kemudian yang kedua yang bukan makhluk hidup, jamat. Wahwa malaisa hayawanan, wala asla hayawan waliaci hayawanin, wala mampu hasilan min hayawanin. Dia tidak berasal dari makhluk hidup sama sekali berarti. Jadi lain, benar lain. Misalnya apa nih? Batu, pasir, apa lagi? Apa aja lah. Pokoknya yang bukan, yang nggak punya nyawa ya. Semua benda. Pohon, lumut, apa segala macam itu semuanya suci. Semuanya suci. Jadi benda mati semuanya suci. Semuanya suci. Lalu kemudian bagaimana kalau ada bagian makhluk hidup yang terpotong? Misalnya punya sapi, nggak tahu kesel kenapa, ngomong potong ekornya, jangan kakinya, ntar kasihan. Ekornya kepotong, sapinya hidup, tapi ekornya kepotong. Maka potongan tadi sama kayak bangkai. Nah, buntutnya, ya kayak bangkai. Atau kakinya sama. Jadi nggak boleh misalnya Mbak punya sapi gemuk, terus pengen daging, tapi nggak pengen dipotong, motong sambilnya doang nggak boleh. Ngambil sambilnya doang nggak boleh, najis. Itu sama kayak. Iya, kan bisa misalnya disuntik ini dulu terus dipotong itu, nggak boleh Pak. Anestesi, ya nggak boleh itu. Atau misalnya motong kupingnya doang, pengen sop kuping. Nggak boleh najis. Potongan tadi seperti bangkai. Nah, kemudian satu lagi, ini ada di sekitar kita. Kecuali itu bulu, ya bulu itu. Ya bulu. Bukan, kalau kambing bulunya kan itu kan. Kambing itu bulunya kan seperti rambut. Kalau bulu ayam sama bulu kambing kan lain bulu. Tapi kita bahasanya kan dua-duanya bulu kan? Ya bulu pokoknya. Bulu domba. Mikir. Kecuali bulunya. Kecuali bulunya. Maksudnya dia ini masih hidup, dia masih hidup. Terus ada yang lepas. Nah itu enggak tergolong najis. Jadi misalnya ngejar-ngejar ayam. Nah, kucing misalnya rontok, enggak tergolong. Enggak tergolong potongan yang seperti tadi. Kan bukan daging itu. Pokoknya bulu lah. Bulu itu ya bulu.
Kalau kambing bulunya itu, kalau entok bulunya kan itu. Berarti kalau misalkan kambing, Iya, ya. dicukur bulunya kan suka dipakai buat. Nah, berarti itu boleh. memang bukan yang itu loh. Yang hidup. Yang kan wol itu kan kambingnya hidup itu. Nah, itu Yang clear bikin nggak wol, apa bikin itu. wol. Gembel katanya, gembel. Domba. Iya, makanya tadi potongan hewan yang najis itu potongan organ tubuhnya, anggota tubuhnya. Tapi kalau bulunya enggak. Makanya yang wol-wol itu clear sah. Enggak najis maksudnya, Mbak. Jadi misalnya kita ngejar-ngejar ayam nih, saut terus bulunya ada yang lepas. Enggak, itu enggak najis. Ya kan di luar banyak ya wol diambilin. Ya. Sound ya. Oh, sound the ship. Nah, solusi lah itu ya. Dicukur tuh. Dicukur kan? Enggak apa-apa itu enggak najis. Beda kalau mati dulu dia. Ya, lain ya. Jadi kalau dia kelindes jangan diambil, najis itu. Kelindes mati iya. Semuanya kan kalau hidup enggak. Oke, mungkin itu yang lewat. Silakan yang lain. Kalau ikan Ikan. Ada Ya. ada dua bangkai. Nah, Bun. Ini kalau untuk bangkai itu ada dua yang suci, yaitu bangkai belalang sama ikan. Kalau itu walaupun misalnya udah jadi bangkai tetap suci. Makanya di pasar-pasar kalau kita beli ikan, kalau misalnya ikan dihukumin najis kalau mati, banyak orang di pasar nanti jualnya hidup semua. Makanya kalau misalnya ada ikan dijual mati itu ya boleh-boleh aja, karena itu termasuk dua bangkai yang tidak najis, yaitu bangkai belalang sama bangkai ikan. belalang kenapa nggak najis? Mau belalang kenapa gak Nah, ya. Jadi normalnya ikan sama belalang itu kalau mati nggak busuk. Nggak busuk. Nanti kalau ikan ini orang Ya boleh. Dan lagi siapa yang ikan ini disembelih dulu, mana ada menyembelih ikan? kalau ikan misalkan lele nih Iya. mati sendiri, kadang kan suka dipisahin sama Mati sendiri atau dipukul sama aja. boleh. Mati-mati juga. Ya. Cuman memang lain, rasanya lain kalau mati sendiri sama itu Karena kan ikan rasanya. segar ya. Ya. Tapi kan saya Tapi yang pasti nggak najis ya, nggak najis. Karena apa? Normalnya bangkai ikan sama belalang itu kering nanti, kering, dia nggak busuk. Jadi kalau di ini gitu, di belalang mati nih, kering nanti, nggak bau. Oke. Hah? Iya. Oke, lanjut. kayaknya ngebahas yang Pia aja kemarin. Ya. Iya, silakan. Oke, sebelum pertanyaan, kemarin ada pertanyaan yang masuk, cuma mungkin Keburu bubar. malu ditanyainnya karena agak-agak ini. Jadi misalnya ada pengantin baru, itu Pengantin lama sama aja. pengantin baru atau pengantin lama sama aja. Tapi kan umumnya pengantin baru yang begitu, katanya dalam sehari itu kan bisa beberapa kali. Nah itu pertanyaannya, boleh enggak kalau mandi wajibnya itu diganti tayamum ya? Bilangnya begitu pertanyaannya. Bilangnya begitu, karena mungkin saking seringnya jadi kalau mandi lagi katanya pusing. Jadi boleh nggak kalau misalnya pas mau sholat itu mandi Boleh nggak diganti tayamum? Iya. Oke. Bukan saya. Nah, ini ya. Jadi yang harus kita pahami adalah ini beneran serius. Yang harus kita pahami adalah yang mau berhubungan harus mandi dulu itu adalah kalau habis haid atau nifas.
Oke ya. Jadi hadas besar yang kalau mau berhubungan harus mandi dulu itu adalah lepas dari haid sama lepas dari nifas. Adapun kalau hadas besarnya karena hubungan suami istri sama suaminya, itu nggak perlu harus mandi dulu lagi. Mungkin pahamnya dia kalau habis itu mau lagi harus mandi dulu. Wah, lah yang jebeber nanti. Iya kan, mandinya pas mau sholat aja nanti disampaikan ya. Jadi iya. Ya udah 3 kali bisa. Jadi 5 juga bisa. iya, maksudnya jangan dipahami bahwa kalau tadi kan punya hadas besar belum mandi mau ini lagi. Mandi, Bukan, mandi enggak begitu. enggak begitu. Nah, mau sholat iya. Wah, diketepkan malaikatnya. Masalahnya waktu berhubungannya itu mau duhur, mau asar kayak begitu. Jadi kan harus mandi. Jadi harus dipahami tadi ya. Orang punya hadas besar kalau mau berhubungan harus mandi dulu itu kalau dia lepas dari haid sama nifas. Kalau hadas besarnya karena hubungan suami istri ya lanjut aja, nanti mandinya pas mau sholat. Loh kalau udah ini mandi terus tinggal lip nanti lagi terus wah bisa itu tadi masuk angin bisa. Paling aman ngambil waktunya dari subuh sampai duhur tuh kan panjang tuh, bisa beberapa kali tapi sekali mandi. Tapi ambil wudhu dulu nggak perlu wudhu doang nggak usah mandi. Oh, maksudnya dari berhubungan ke berhubungan lagi wudhu dulu gitu. Sebenarnya kalau itu nggak usah wudhu nggak apa-apa. Jadi ini ya pokoknya dulu ya. Jangan ngomong sunnah dulu ya. Pokoknya yang intinya ya. Jadi kalau nuruti yang sunnah nanti harus wudhu dulu, sholat sunnah dulu. Aduh, mana pengantin baru mana bisa begitu. Ya, iya, nggak ingat juga, iya. Ya sebaiknya memang seperti orang ibadah yang lain itu wudhu segala macam ya. Walaupun punya hadas itu, orang punya hadas itu kalau mau mandi kan sunnah wudhu. Kalau dia nggak punya hadas kecil loh ya. Jadi misalnya begini bayangannya. Bentar dulu. Azan dulu. Oke, balik lagi ya. Jadi orang mau mandi besar itu kan juga sunnah wudhu. Apalagi mau berhubungan ya. Kalau bisa wudhu dulu suci baru ini. Nah, mau mandi besar sunnah wudhu itu kalau dia nggak punya hadas kecil. Bayangannya misalnya begini. Misalnya kita gini. Semuanya nih ngaji begini terus saking ngantuknya tidur semua kita. Posisinya begini. Nah, terus mimpi junub. Bangun kan? Tapi berangkat tidurnya tadi punya wudhu kan? Wudhu kita nggak batal, tapi kita punya hadas besar karena mimpi tadi. Jadi boleh sholat. Nah, belum. Ini ngomongin tadi ya. Kalau mau mandi besar, sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu kalau dia nggak punya hadas kecil. Bayangannya orang punya hadas besar nggak punya hadas kecil itu gimana? Tadi misalnya kayak gini, kita tidur semua tidur. Tadi kan punya wudhu nih, punya wudhu. Terus duduk begini tidur. Dalam tidur mimpi, basah. Bangun, kita punya hadas besar, tapi hadas kecil kita nggak batal. Wudhu kita tetap utuh. Yang batal hadas besarnya. Nah, kasus seperti ini nih, nanti dia kalau mau mandi dia sunnah wudhu. Jadi nawaitul wudhu'a li sunnatil husli. Aku niat wudhu biar dapat sunnahnya. Sunnah wudhu sebelum mandi. Paham gak nih? Clear gak nih? Kalau dia punya hadas kecil, sebaiknya ngilangin hadas kecil dulu, terus mandi. Berarti wudhunya tadi bukan wudhu sunnah karena mau mandi, tapi memang wudhuin hadas kecilnya. Oke ya? Kurang ya. Saya ulangi. Oke, saya ulangi. Tanya-tanya.
Masih muka Yang pertama dulu, mau mandi besar itu ada sunah-sunahnya mandi, itu salah satunya wudhu. Sunah wudhu itu kalau dia nggak punya hadas kecil, maksudnya wudhunya belum batal. Jadi memang wudhunya masih utuh, masih utuh. Memangnya ada begitu itu? Ada, yaitu tadi kita habis wudhu, wiritan terus tidur, posisinya begini, kayak ibu-ibu nih. Ini kan nggak bergerak nih. Nah, ini kalau kita tertidur, asal jangan jomplang loh ya. Baidan jomplang batal, wudhunya batal maksudnya. Tapi kalau posisi begini, itu kita bangun lagi nanti wudhu kita nggak batal. Tapi kita mimpi basah, berarti kita punya hadas besar, hadas kecil kita nggak punya. Wudhu kita tetap utuh. Nah, kasus seperti ini nih, kalau mau mandi nanti, sunah wudhu malahan. Wudhunya sunah. Jadi boleh lagi boleh sama Ayah nggak apa kan tadi ngomongin sunahnya, ya kan? Ngomongin sunahnya. Mau sunahnya. Kalau dia punya hadas kecil, wudhunya tadi bukan wudhu sunah wudhu, tapi ngilangi hadas kecilnya. Clear ya? Belum nyambung bebas. Ya, saya ulangi. Salah satu sunah wudhu adalah salah satu sunah mandi itu wudhu. Jadi kalau mau mandi itu sunahnya wudhu dulu. Nah, yang disunahkan wudhu itu siapa? Yang wudhunya tidak batal. Kalau wudhunya dia batal, memang dia punya hadas kecil. Jadi habis berhubungan suami istri terus kentut, ya hubungan suami istri kan batal itu. Batal. Berarti dia nggak punya wudhu. Wudhunya bukan wudhu yang dia lakukan itu bukan sunah mau mandi, tapi ngilangi hadas kecilnya. Jadi masing-masing wudhunya ngilangi hadas kecil, mandinya ngilangi hadas besar. Berarti kita mau ngejar sunahnya wudhu sebelum mandi ya nggak bisa. Orang kita punya hadas. Oke ya. Jadi yang bisa ngejar sunahnya wudhu sebelum mandi. Hah? Dua-duanya Om. Maksudnya? Dikerjain dua-duanya. Nggak usah wudhu juga nggak apa-apa. Ini kan sunahnya. Yang wajib mandinya, Misal langsung biar dulu mandi nggak masalah, tapi nanti wudhu. Belakangan, nggak apa-apa. Oke ya. Nah kalau yang masih wudhunya nggak batal itu loh, ngapain wudhunya nggak batal? Logikanya kan gitu, mandi aja wudhu nggak usah, wudhunya nggak batal. Tapi tetap sunah wudhu. Tapi nanti habis mandi wudhu. Iya, wudhu lagi. Ya nggak usah wudhu, asal jangan batal wudhunya. Ya batal. Misalnya buyar-buyur jangan gosongan. Cebok ini kan megang. Lah itu nantinya batal kan bisa aja kan pakai gayung atau pakai shower. Yang nggak enak ya. Kan nggak megang. Pasti dibersihin. Iya. Kalau pipis wudhunya batal namanya itu mah. Wudhu lagi setelah mandi nanti, atau wudhu dulu terus mandi. Nah, tapi ingat wudhu yang dilakukan itu bukan wudhu sunah mandi, tapi wudhu memang karena wudhunya batal hadas kecil. Nah, agak bultin memang. Iya kan? Iya. Jadi siapa yang bisa wudhu sunah mandi? Ya orang wudhunya nggak batal. Siapa itu tadi? Punya wudhu wiridan duduk terus dia tidur mimpi. Logikanya harusnya kan nggak usah wudhu. Ngapain wudhu? Wudhunya nggak batal. Tapi karena dia mau mandi, sunah wudhunya tadi bukan ngilangin hadas kecil, tapi karena sunah sebelum mandi. Makanya niatnya nanti begini, nawaitul wudhu'a li sunnati husli, biar dapat sunahnya mandi. Nawaitul husla Ayo, sunnatil mau pakai bahasa Arab segala.
Kalau pakai bahasa Arab tadi ya, nawaitul wudu'a li sunnatil husli. Nawaitul, ya aku niat wudu untuk mandi besar. Dah. Nawaitul ghusla li sunnatil Nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Kan niatnya wudu. Li sunnatil husli. Ghusli kan mandi. Li sunnatil husli. Li sunnatil husli. Tapi tadi ya, kalau dia mengejar itu dia nggak punya hadas. Kalau punya hadas ya bukan sunahnya, tapi itu menghilangkan hadasnya sendiri. Itu. Nawaitul wudu'a li sunnatil Husli. Li sunnatil husli. Ghusli. Udah tadi yang pertanyaan tadi udah clear ya. Jadi memang sebaiknya kalau mau berhubungan itu ya punya wudhu, terus sholat, terus baru hubungan. Tapi yang udah jarang gitu, apalagi pengantin baru, apalagi santri, wah dia punya ilmunya doang, kayaknya ilmunya sih punya, nggak sempet. Prakteknya enggak dipraktekin. Gini, yang penting nanti sekali-sekali diamalkan udah cukup itu. Misalnya kita gini kan, ya yang penting udah pernah melakukan. Pertama doang. Lah kan nggak wajib itu, nggak wajib. Ya. Udah ada lagi nggak? Ada lagi yang lain. Lagi itu masalah dulu kalau kebudak. Oh iya. Jadi kalau kebudak orang tidak jadi buyar. Ada suara wudhu nanti bangun ya, Mbak Ina. Ya banyak hal. Ya, nah silakan. Yang najis babi sama Anjing. kodok itu iya nggak sih? Enak sih kalau orang maksudnya kodok gitu. Ini agak campur nih. Haram halal sama disga najis. Beda loh ya. Enggak semua yang nggak bisa dimakan itu najis. Harimau najis nggak? Enggak. Kucing najis nggak? Kalau mati najis baru. Yang hidup nggak. Jadi yang hidup, yang najis hanya babi dan Kalau itu maksudnya haram. Kalau itu haram. Ya kodok enggak. Pokoknya selain dua itu, mau ular, mau kalajengking, mau apa, enggak najis. Ya mati pakai namanya. Haram sama najis itu beda. Ya. Mungkin ini kayaknya kecampur. Haram berhubungan dengan makan. Kalau najis berhubungan dengan disentuh. Ya. Kalau haram kan dimakannya, kalau najis kan disentuhnya. Jadi antara najis sama haram itu beda. Kalau haram itu Kamarnya beda, kamarnya. dimakan, kalau najis itu kita sentuh itu najis. Kalau anjing kan misalnya posisi kita basah tangannya terus nyentuh anjing itu kan najis. Kalau kodok itu haram dimakan tapi tidak najis untuk disentuh tuh. Ada kecoa. Ada kecoa. Diribut ada kecoa. Enggak sono. Nah. Wah, ini Ingin ikut belajar itu. Kecoanya cowok. kecoa aja mau ngaji coba. Ini tuh. Kecuali mau masuk Ya, kecoa najis gak? Kecoa najis gak? Najis ya. Enggak, kecuali dia habis dari kamar mandi. Kaki dulu kalau. Ya, ada lagi mungkin yang lain. Nah, terus tadi nggak semua bangkai najis. Ya. Tadi kecoa. Kalau pipisnya kecoa, pipisnya ini emang pipisnya kecoa ada ya? Ada. Yang kalau pipis ke mata, Pipis kambing, pipis sapi sama. Iya, najis ya. Ya, kalau kita kan itu walaupun nggak najis kadang-kadang kan kita risih begitu. Misalnya kayak ingus.
Ingus najis gak? Enggak. Enggak, geli gak tapi? Tapi kalau dimakan ya geli lah. Iya. Nah, mungkin yang lain, yang kebayang apa aja? Kalau mau nanya kalau misalnya sholat sudah Pakai ini. Nyalakan. Ya. sholat subuh itu wajib apa sunnah untuk mandi? Oh, mandi sebelum sholat subuh. Ya. Mandi sebelum sholat subuh. Bunda aja. Iya aja. Nih. Mandi. Oh, sholat subuh, wajib mandi gak? Semalam ngapa-ngapain gak? Nah, kalau enggak ya enggak. Ya, kalau enggak. Tapi habis sholat aku Iya. Kayak enggak. Pokoknya enggak satu itu enggak. Iya. 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 Nanti pas katanya itu lebih rinci ya. Jadi yang wajib mandi kalau punya hadas besar. Kalau nggak punya hadas besar nggak usah mandi. Ya wudhu sholat aja. Awas eces ya. Apa? Makanya tidur bantalan. Kalau nggak pakai bantal, ecesnya najis. Tidur betak nih. Suka ngeces. Air liurnya ke baju kan? Bajunya kan? Ini biar. Jadi nandainya eces kita najis atau enggak, posisi kepala kita lebih tinggi mana dengan perut kita. Nah itu, berarti kalau pakai bantal aman. Dan najis. Kalau tidur geletak, kemungkinan tinggi perutnya, apalagi orang gendut. Dari dalam keluar. Kenapa najis? Bisa jadi itu dari dalam perut. Jadi kalau udah perut di dalam perut itu keluar, itu mau bentuknya apa najis. Kecuali biji asem, dia nggak najis tapi mutan najis. Atau nelen telur misalnya keluar lagi telur, nah nggak najis itu. Iya, itu telur apa bu? Telur apa? Yang kecil-kecil telur apa itu? Telur puyuh. Telur puyuh. Iya, iya ya. Kalau udah masuk perut keluar najis. Tadi aja tadi. Ya, biar gampang itu tadi. Ya silakan. Ya makanan. Enggak kan ada yang bilang kan rajungan itu kan ada yang bilang katanya haram. Kebanyakan rajungan itu banyak dimakan ya. Rajungan kepiting kayak kepiting. Saya kalau makan agak-agak takut bisa ada yang ngomong Gitu. Itu kalau di iya. ya itu kalau di pesantren, makanya orang Islamnya orang Indonesia itu agak-agak pecundang. Agak pecundangnya begini, jangan serius-serius nangkepinnya. Misalnya yuyu, Yuyu. umumnya kita bilang haram apa halal? Beda. Oh iya malah jelas beda. Nah, ayo yuyu, umumnya. Dua akam katanya haram. Nah, dua alam kan yuyu, berarti haram. Yang di Ya, sawah, yang kecil. hitam. Yang hitam yang di sawah. Umumnya bilang haram apa halal? Banyak kecil-kecil ribut. Yuyu. Iya. Haram. Nah, tuh kan. Tuh aja, makanya. Ya, udah. Yuyu umumnya orang Indonesia bilang haram. Haram. Tapi begitu kepiting, Enak. nah tuh jadinya kan. halal. Iya. Itu kadang-kadang Apa bedanya? Bukannya iya. nggak ada beda. Apa karena dari laut sama dari sawah? Jadi Itu makanya orang Indonesia agak pecundang itu. Giliran yang kecil diharamin, giliran gede sayang halal. Udah ngikutin dong, banyak pendapat itu. Ada yang tanggung jawab. terus gimana itu? Ya kalau yakin apa, ini bukan soal bukan menggampangkan ya, bukan. Tapi memang itu ada dua pendapat. Satu pendapat haram, yuyu haram, kepiting haram. Pendapat lagi boleh, yuyu nggak boleh, kepiting boleh. Nah, itu agak pecundang, agak pecundang gitu ya. Padahal kan sama-sama dua alam itu. Ya udah.
Yang pasti memang ada dua pendapat gitu ya, terserah ibu mau ngikutin yang mana, ada tanggung jawab, ada yang tanggung jawab masing-masing. Ikutin yang enak. Gitu. Kalau Ya. kalau dibilang haram kan katanya makanan masuk terus di muntah gitu katanya haram makanan. Kalau kita makan. Oh berarti kalau itu Oh, maksudnya Muntahan gitu. ya kalau itu haram, kalau orang hati-hati udah masuk perut muntahin. Kalau nggak berbahaya. Maksudnya gimana gitu? Jadi kita misalnya makan apa, nggak taunya itu. Ada gini nah, yang mungkin gini, misalnya Mbak Ida namu ke Jogja sama saudaranya, dia lagi masak babi tapi nggak dikasih tahu. Terus sudah makan. Begitu udah kenyang minum, udah ngapa-ngapain baru dikasih, beda. Tadi yang dimakan apa? Babi. Nah, muntahin nggak? Muntahin nggak? Nggak usah. Kalau mau muntahin, muntahin. Kalau Tapi nggak belum usah. ketelen, kalau belum ketelen ya ya. Ya kalau belum Kalau ketelan, belum iya. ketelen, lepehin. Kalau Kalau udah udah perut, masuk, masa dikobok-kobok. ya kalau misalnya mau dimuntahin, muntahin, tapi nggak usah. Ya, itu dulu pernah ada begini. Begitu ya. Ya, di Semarang dulu ada ulama top. Ya. Tapi dia dalam tanda kutip punya musuh orang Cina. Sama orang Cinanya dikerjain, diundang ke rumah, kasih makan, bla bla bla, nggak taunya itu daging babi. Endang. Begitu selesai baru dikasih tahu, Pak Yai yang sampean makan tadi babi. Terima kasih, kalau nggak ada bohongin saya nggak bisa ngerasain daging babi. Iya, tapi itu kan jadi nggak haram. Karena kamu bohongin, jadi saya jadi tahu rasa daging babi enak juga. Gitu. Ya, ya. Enggak. Iya. Kita nggak tahu. aku tuh punya mama kan orang Chinese nih. Iya. Dari larang gitu dulu waktu kecil kan, jangan makan ini gitu. Pokoknya ini bukan makanan kamu. Kita emang salah semua itu beda agama. Aku penasaran gitu, makan aja gitu. Ya lain kalau Kecil, begitu. belum dihukum. Kalau itu lain ya. Ya udah. Nah, yang penting kan gak berulang-ulang. Enak, Masih lupa. enak, enak. Mungkin ada lagi, silakan. Mau nanya lagi yang tadi. Ya, ya, silakan. Kita tidur. Ya, Itu nggak bisa bawa pakai sholat bajunya. Ganti baju. ya. Makanya tadi. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu kalau itu dilarang apa nggak, akan dicium dari baunya. Kalau bau iler mau batal nama Kalau baunya kalau sama. kalau bau, semua bau Mama Del. Ini Itu. makanya kalau kita ini kan biar hati-hati ya, biar hati-hati. Bangun tidur lihat posisi kepala, Made. Bangun tidur lihat posisi kepala kita. Geletak apa di atas bantal? Di atas bantal aman, aman. Kalau nggak pakai bantal geletak, nah itu rentan ketinggian perutnya. Kan air itu nyari tempat yang rendah kan? Tuh, itu bisa jadi perut, jadi perut. Jadi kalau tidur nggak pakai bantal, esnya najis, kena baju cuci. Kalau ini ya dilepas, ganti baju. Kalau kena kulit kita, tangan kita, ya cuci. Kalau enggak, ya. Kan ada yang nembus. Nih patokannya ukur kepala kita sama perut kita tinggian mana pas posisi tidur. Nah udah. Kalau bapak aman berarti ya. Nah itu dia makanya. Enggak, Pokoknya antara kepala sama perut harus tinggian kepalanya. aman. Kalau tinggian perut, nah pasti kan pengennya dari mana-mana itu. Mengalir kayak sungai. Iya. Bukan patokan perutnya Mama Del. Bukan patokan perut gendut atau enggaknya, tapi yang ayah jelasin tadi patokannya adalah posisi kepala kita lebih tinggi dari perut atau enggak. Intinya kalau pakai bantal aman, kalau nggak pakai bantal mau gendut mau enggak aman, karena ditakutkan yang tadi dari isi perutnya keluar. Tapi kalau mau keluar nggak? Misalnya kan ada orang nih tiduran begini nggak pakai bantal nih,
Kalau misalnya dia sampai ileran, ya dipastikan nggak aman. Karena kan dia posisi kepalanya rata. Kalau bantal tipis gimana? Nih. Patokannya bukan bantal pokoknya ya tadi. Ukurannya tadi, kepala kita sama perut kita tinggian mana? Itu patokannya. Kalau misalnya bantalnya tipis, perutnya gendut, berarti kan tinggian perut tuh. Berarti nggak aman, gitu. Iya. Latihnya dulu. Betul. Untuk hati-hati ya, betul. Kalau ngeces ganti baju aja udah. Betul. Iya. Dari aman dari bantal. Lebih aman itu. Udah kalau nggak ada kita sambung besok lagi Ada ya. lagi? Kalau nggak ada lagi silahkan. Udah. Ya mungkin itu aja di pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, kita bisa bahas di minggu depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang tengah sekarang yang tag yang tengah. Apa itu? Klik dulu kameranya.